daripada yang mulia. Ketika JPU menanyakan kepada saudara saksi jawabannya udah beda lagi. Bahwa katanya benar, pernah ada arahan daripada Pak Menteri kepada saudara saksi. Sebetulnya yang mana yang benar? Ya, pada saat itu, mohon maaf, jadi ada narasi itu. Ada perintah dari Pak Menteri untuk yang berkaitan dengan kunker, tidak hanya pribadi, ada kunker, ada pribadi, ada kebutuhan keluarga. Makanya narasinya seperti yang saya sampaikan. Ya. Jadi perintah Pak Menteri. Karena kalau jawaban seperti yang tadi saudara saksi jawab, merespon apa yang ditanyakan oleh JPU tadi, seolah-olah ada kesan bahwa apa yang diperintahkan oleh Menteri kepada saudara itu adalah untuk kepentingan Menteri. Iya kan ada. Sebentar, Pak. Jangan satu-satu. Ya. Jangan di ini dulu, biar aja dulu ya. Maksudnya Iya, sebentar. Itu hak kami untuk bisa memberikan beliau pandangan agar beliau tidak lupa. Sebentar. Dengar baik-baik, dengar dulu baik-baik. Jangan dulu dipotong pertanyaan ya. Sekarang Tadi kan saudara dan tadi kami tidak memotong saudara kok. Bentar ya, kami ambil persidangan supaya berjalan lancar, persidangan ini tertib dan lancar ya. Jadi saya ingatkan juga langsung kepada pertanyaan, jangan diarahkan atau jangan disimpulkan kemudian pertanyaan. Langsung aja pertanyaan langsung diarahkan ke saksi ini supaya dia bisa menjelaskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Diingatkan lagi yang dia sudah sampaikan tadi. Ya tidak melarang. Tidak melarang? Iya. Oh ya, oke. Terima kasih. Itu yang kami butuh. Saksi jelasan tadi atau ke orang lain? Yang saya pahami waktu itu Pak Bu Joyce datang ke saya menyampaikan itu berkait dengan sembako itu, menyampaikan bahwa ini sesuai dengan perintah Pak Menteri untuk menyediakan sembako itu. Oke, pertanyaan Itu yang berikut adalah disampaikan. sebentar. Saudara saksi mengkonfirmasi kembali pernyataan saudara Joyce itu kepada Pak Menteri atau tidak? Tidak, saya tidak Tidak. mengkonfirmasi. Kenapa saudara saksi tidak mengkonfirmasi itu? Ya, karena Joyce termasuk yang dekat dengan Pak Menteri juga. Itu kan kesimpulan saudara itu. Ya, Itu kan kesimpulan saudara saksi itu. yang saya pahami itu. Oke, baik. Pertanyaan berikut, saudara saksi biasa berkomunikasi dengan Pak Menteri atau tidak kala itu? Saya. Ya. Ya, Via apa komunikasinya? ada dipanggil langsung, ketemu, kemudian juga telepon, WA. Itu yang kami lakukan. Pak Menteri kontak dengan saya. Pernahkah saudara saksi tidak dipanggil tapi datang menghadap oleh Pak Menteri? Seingat saya sebagian besar adalah Sebagian besar. dipanggil. Baik. Dipanggil. Ini agar kemudian bisa mengkonfirmasi apa yang saudara saksi jelaskan tadi itu. Kemudian kami lanjut. Tadi saudara saksi juga sudah menyebutkan di beberapa pertanyaan teristimewa terkait dengan apa yang ditanyakan oleh JPU tadi soal komunikasi dengan oknum pimpinan KPK. Boleh saudara saksi bisa memberikan kita sedikit penjelasan lagi agak lebih tegas agar kami juga paham bahwa sebetulnya komunikasi apa sih yang dimaksudkan itu yang oleh saudara saksi tadi itu? Yang terkait dengan Pak Alex Marwata maupun juga Pak Ali Gufron itu. Ya, saya mengetahui beliau komunikasi lewat chatting dengan Pak Alex Marwata dan itu ditunjukkan oleh penyidik pada saat itu, Ya. komunikasi itu. Itu yang saya ketahui. Sebelum itu apakah saudara saksi mengetahui itu atau tidak? Komunikasi itu? Tidak, saya tidak mengetahui. Tidak pernah mengetahui itu? Tidak. Saudara saksi tidak pernah menerima telepon daripada dari salah satu oknum pimpinan KPK? Ya, saya terima telepon, pernah. Salah satu pimpinan KPK. Siapa itu? Bapak Nurul Gufron. Beliau menelpon terkait apa itu? Terkait dengan permintaan bantuan untuk memindahkan saudaranya Ya. dari Inspektorat 2 Irjen Kementan Ya. ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Baik. Itu tahun berapa itu? 2022 kalau saya tidak salah. 2022. Iya. Terus selanjutnya?
Ya, selanjutnya terrealisasi itu. Terrealisasi Iya. ya. Baik. Kemudian tadi juga saudara saksi sudah diperlihatkan oleh JPU ada screenshot saudara saksi terkait dengan sejumlah uang di nomor 69. Saya ingin tanya aja kepada saudara saksi. Kami butuh ketegasan saudara saksi saja, Ya. supaya jadi jelas di sini. 800 juta yang pernah saudara saksi pernah memberikan itu kepada siapa itu? Waktu itu kepada Muhammad Hatta. Kepada Muhammad Hatta. Ya, karena Untuk apa keperluan itu? awalnya tidak diberitahu saya, kemudian saya tahu bahwa itu untuk pimpinan KPK Pak Firly. Siapa pimpinan KPK dimaksud? Firly, Pak Firly Bahuri. Iya. Oke, baik. Tadi saudara saksi juga sudah menjelaskan bahwa pernah saudara saksi dan Pak Menteri kala itu dan beberapa orang yang lain, Pak Hatta, kemudian Prof. Imam, duduk sembari diskusi dan Pak Menteri menyampaikan kepada saudara saksi terkait dengan soal bagaimana mempersiapkan berbagai hal terkait dengan aktivitas atau kelancaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ya. Seingat saudara saksi di tahun berapa itu? Agak awal-awal Pak Menteri dan saya awal-awal Sekjen 2021 ingat saya. Awal-awal 2021. Iya. Saudara menjadi Sekjen. sekjen pada saat itu. Iya. Di mana itu tepatnya? Di ruangan Pak Menteri. Di ruangan Pak Menteri. Ya. Pada saat itu seingat saudara saksi, Panji ikut atau tidak? Panji tidak ikut. Panji tidak Ya, ikut. seingat saya tidak ikut ya. No. Karena dia menerangkan lain di persidangan ini terkait dengan 20% dana Kementan yang kemudian itu menjadi jatah Pak Menteri setiap tahunnya. Dan saudara saksi ingat di 2016 itu dana APBN Kementan itu berapa? Yang saudara saksi ingat aja. 2016 cukup tinggi, saya lupa mungkin bilangannya di atas Sekitar aja, sekitar. 20, di atas 20 Di triliun. atas 20 Iya. triliun. Kemudian 2017 turun. turun. Rata-rata 2 triliun rata-rata. Kemudian 2018 Ya, sekitar kalau di berarti 2019 15 triliun ingat saya. 15 triliun. Kemudian naik lagi pada saat Pak Menteri sedikit 16 triliun. 16 triliun. Nah, kemudian turun lagi terus sampai terakhir 2023 13 triliun. Menurut saudara saksi, Ya. kenapa bisa turun dan bisa naik? Mereka ini dan saudara saksi melaksanakan itu semua. Pada saat komunikasi itu terjadi, katakanlah Pak Imam, Pak Hatta menghubungi saya, itu diawali dengan perintah Pak Menteri. Baik. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.